Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardana, NIM 201 kelas 2023A. Di sini saya mengkaji proposal penelitian tentang analisis risiko bencana alam dan cuaca di Kabupaten Pacitan. Latar belakang, Pacitan adalah sebuah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pacitan memiliki kondisi alam yang beragam karena strukturnya berupa bukit-bukit dan berbatasan langsung dengan laut lepas, sehingga Pacitan termasuk daerah rentan terhadap bencana alam dan cuaca ekstrim. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana analisis risiko dan cuaca dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam di Kabupaten Pacitan? Yang kedua, apa konsep yang perlu dilakukan dalam memitigasi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi di Kabupaten Pacitan? Yang ketiga, apa bencana yang memungkinkan akan terjadi di Kabupaten Pacitan menurut hasil analisis risiko wilayah dan cuaca? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan analisis risiko wilayah dan cuaca? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui risiko dan potensi suatu wilayah dalam menghadapi bencana yang akan datang. Yang kedua, untuk mengetahui konsep mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi jenis bencana yang akan terjadi di Kabupaten Pacitan. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas analisis risiko wilayah dan cuaca. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi BPBD, yaitu untuk sebagai sarana acuan untuk mempersiapkan penanggulangan bencana. Yang kedua, bagi BMKG sebagai sarana peningkatan sistem informasi geografis dan penyebaran informasi lebih luas kepada masyarakat. Yang ketiga, bagi pemerintah sebagai sarana pertimbangan pemilihan suatu wilayah untuk pembangunan. Yang keempat, bagi kalangan pelajar sebagai sarana peluasan ilmu pengetahuan. Mari. Itu risiko memiliki arti yang sama, yaitu ketidakpastian. Lalu ada bencana. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu aktivitas kehidupan hidup. Lalu ada alam. Alam tersusun atas kosmik, permukaan bumi, dan lapisan bumi. Lalu ada cuaca, adalah keadaan atmosfer yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Kajian risiko bahaya banjir. Menurut data yang telah dianalisis, bahwa secara keseluruhan Kabupaten Pacitan memiliki potensi bahaya banjir kategori kelas tinggi. Yang kedua yaitu kajian risiko bencana tentang risiko kebakaran hutan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki risiko kebakaran hutan yang tinggi melalui data yang telah dikaji. Risiko kekeringan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kekeringan di Kabupaten Pacitan masih tinggi. Lalu secara pertimbangan data yang disimpulkan tentang tingkat risiko longsor, Kabupaten Pacitan berada di tingkat tinggi. Lalu ada kekurangan analisis risiko. Landasan teori bencana. Menurut Ramli 2010, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lalu menurut Wiarto 2017, bencana merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa ini dapat berupa banjir, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Teori faktor yang mempengaruhi bencana. Yang pertama yaitu Nurjana 2012.
menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi bencana, yaitu bahaya, kerentanan, fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, risiko bencana. Lalu teori manajemen bencana. Ramli 2010, manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 tahapan, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana. Saat terjadi bencana dibagi dalam tahap tanggap darurat dan penanggulangan bencana, yaitu tanggap darurat, penanggulangan bencana. Pasca bencana, maka langkah yang harus dilewati adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Teori geografi Dajoni. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia mengenai beberapa cangkuman yang terdiri atas 3 hal pokok, yaitu cakupan spasial, cakupan ekologi, dan cakupan region. Immanuel Kant, geografi adalah ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Teori mitigasi dan penanggulangan bencana. Tahap awal yaitu mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contoh kegiatan antara lain membuat bangunan khusus tahan gempa, penanaman bakau, pembuatan peta rawan bencana, dan terakhir penyuluhan. Lalu kedua, perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Lalu ada kelebihan analisis risiko. Yang pertama, dapat memberikan informasi dan data sesuai kondisi lapangan sehingga pencegahan dapat dilakukan. Yang kedua, mengklasifikasi tingkat risiko lapangan dengan tepat. Kelebihan yang ketiga, pencegahan dapat maksimal, mitigasi dan penanggulangan dapat berjalan maksimal. Yang keempat, menjadi pokok informasi untuk masyarakat. Kata ini jelas. Landasan teori bencana. Menurut Ramli 2010, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lalu menurut Wiarto 2017, bencana merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa ini dapat berupa banjir, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Teori faktor yang mempengaruhi bencana. Yang pertama yaitu Nurjana 2012, menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi bencana, yaitu bahaya, kerentanan, fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, risiko bencana. Lalu teori manajemen bencana. Ramli 2010, manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 tahapan, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana. Saat terjadi bencana dibagi dalam tahap tanggap darurat dan penanggulangan bencana, yaitu tanggap darurat, penanggulangan bencana. Pasca bencana, maka langkah yang harus dilewati adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Teori geografi Dajoni. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia mengenai beberapa cangkuman yang terdiri atas 3 hal pokok, yaitu cakupan spasial, cakupan ekologi, dan cakupan region. Immanuel Kant, geografi adalah ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Teori mitigasi dan penanggulangan bencana. Tahap awal yaitu mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contoh kegiatan antara lain membuat bangunan khusus tahan gempa, penanaman bakau, pembuatan peta rawan bencana, dan terakhir penyuluhan. Lalu kedua, perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi
dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Lalu ada kelebihan analisis risiko. Yang pertama, dapat memberikan informasi dan data sesuai kondisi lapangan sehingga pencegahan dapat dilakukan. Yang kedua, mengklasifikasi tingkat risiko lapangan dengan tepat. Kelebihan yang ketiga, pencegahan dapat maksimal, mitigasi dan penanggulangan dapat berjalan maksimal. Yang keempat, menjadi pokok informasi untuk masyarakat. Lalu ada kekurangan analisis risiko. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk analisis kondisi lapangan. Yang kedua, membutuhkan sarana untuk analisis kondisi lapangan. Yang ketiga, hanya dilakukan oleh ahli atau peneliti di bidang tersebut. Yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Penelitian deskripsi kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi yang ada dengan menganalisis data yang diambil lalu disimpulkan melalui deskripsi. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini berisi data yang telah dikumpulkan lalu dideskripsikan. Lalu ada sumber data dan data penelitian. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan jenis data yang ditunjukkan pada dokumen kajian risiko bencana terhadap wilayah terdampak secara nyata sesuai kondisi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur adalah analisis kuantitatif yang datanya langsung diambil dari sumber yang terpercaya, yaitu dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Pacitan disertai informasi pendukung dari jurnal lainnya. Lalu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, data yang berasal dari jurnal, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang dan terhadap realitas. Lalu daftar rujukan kami mengambil dari Inaris 2014, dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Pacitan tahun 2014-2018. Lalu repositori Universitas Asia Surakarta tahun 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.